Saudara-saudaraku yang terkasih, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Night Call GPIB Sabtu 29 Agustus 2020 bersama saya, Pendeta Saline Parasi, Pendeta Pelum GPIB. Saudaraku yang terkasih, sepanjang hari ini kita telah bekerja dan berkarya. Tibalah saatnya bagi kita untuk beristirahat. Namun sebelumnya, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk disapa kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah sumber rahmat, anugerahkanlah kepada kami hikmat dan pengertian, supaya kami boleh memahami kehendak-Mu melalui firman yang kami renungkan, dan kami mampu terhindar dari segala bujuk rayu yang menyesatkan. Bersabdalah ya Allah, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 22 ayat 16-17 menyatakan, apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya, sebanyak mas kawin anak perawan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudaraku yang terkasih, menjaga kesucian diri, kehormatan pribadi, dan nama baik, sungguh bukan perkara yang mudah. Alkitab bersaksi, sejak zaman dahulu, banyak orang yang gagal mempertahankannya karena mereka termakan bujuk rayu. Bujuk rayu memang selalu menjual hal-hal yang menarik dan yang diinginkan hati manusia. Misalnya cinta, uang, kuasa, popularitas, kemudahan, kepuasan, dan lain sebagainya. Segala yang menarik mudah sekali membuat hati manusia luluh dan berubah. Apalagi jika bujuk rayu tersebut diiringi janji-janji muluk, janji-janji manis yang walaupun sedap di telinga, namun semu dan palsu. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini mengisahkan kasus sosial yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Israel kuno. Para gadis belia rupa-rupanya mudah menjadi korban bujuk rayu seseorang. Siapakah dia? Alkitab tidak menyebutkannya secara jelas. Kata seseorang dalam ayat 16 dapat merujuk pada laki-laki dewasa atau laki-laki sebaya. Yang pasti, pelaku atau seseorang itu, seseorang yang suka membujuk gadis perawan itu adalah pribadi yang manipulatif dan yang tidak menghormati perempuan. Pertanyaan bagi kita adalah, mengapa gadis belia mudah diperdaya? Jawabannya adalah karena ia kurang waspada, kurang pengetahuan, dan kurang pengalaman. Perempuan di Israel kuno memang tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan formal seperti halnya laki-laki. Ia hanya belajar dari ibunya tentang tugas-tugas domestik yang diwajibkan untuk perempuan dalam budaya patriarki. Misalnya mencuci, menjahit, memetik gandum, memasak, dan lain sebagainya. Dunia mereka disempitkan oleh budaya. Sesempit rumah, ladang, sumur, dan pasar. Tidak heran jika orientasi kehidupan mereka pun terbatas pada perkawinan, menjadi seorang istri, dan keturunan menjadi seorang ibu. Situasi sosial seperti ini yang membuat atau mendukung mudahnya perempuan diperdaya dengan bujuk rayu oleh laki-laki yang mencari keuntungan dari tubuh mereka dan dari harapan sederhana mereka. Sekali lagi, perempuan menjadi korban bujuk rayu tidak hanya karena kelalaian diri pribadi mereka, tetapi juga karena kondisi, dalam hal ini budaya, yang tidak memberi kesempatan kepada perempuan untuk memperoleh bekal pengetahuan yang kritis yang memadai untuk mereka mampu mencerna segala hal dalam kehidupan mereka, termasuk untuk lebih cermat dan teliti terhadap bujuk rayu yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar mereka.
Meski demikian, saudara-saudaraku yang terkasih, hukum Allah memastikan bahwa dalam kondisi yang seperti ini harus ada penyelesaian bagi perempuan muda atau perempuan belia yang dirugikan karena bujuk rayu seseorang. Ini bukti bahwa Allah berpihak pada korban. Allah mewajibkan laki-laki membayar mas kawin dan menikahi perempuan belia yang dinodainya. Sebab apa yang dilakukannya telah merusak bukan hanya masa depan tetapi juga kehormatannya di tengah keluarga, di tengah pergaulan, di tengah masyarakat. Mas kawin ini dalam budaya patriarki memang harus diserahkan kepada sang ayah. Sebab selain ia adalah kepala keluarga, ayah dari perempuan belia ini juga dipandang telah dicemari kehormatannya karena bujuk rayu laki-laki tadi. Akan tetapi, jika sang ayah menolak untuk menikahkan anak perempuannya, maka seseorang yang telah membujuk putrinya itu tetap harus menyerahkan perak, yakni sebanyak mas kawin anak perawan. Dari ketetapan ini atau dari hukum Tuhan ini jelaslah bagi kita bahwa mas kawin bukanlah untuk membeli perempuan. Dalam kasus bujuk rayu terhadap perempuan belia, mas kawin adalah upaya pemulihan kehormatan diri seorang perempuan belia yang dirusak oleh tindakan manipulatif seseorang atau laki-laki. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, jadi ketika mas kawin diberikan kepada perempuan, kepada ayah dari perempuan belia, maka mas kawin itu menjadi tanda perjanjian yang mengikat antara seseorang dengan perempuan belia dalam kehidupan rumah tangga mereka. Jadi laki-laki itu tidak boleh menceraikan perempuan belia yang sudah dinodainya terlebih dahulu. Belajar dari contoh kasus ini, Alkitab mau memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Yang pertama, waspadalah terhadap segala bujuk rayu yang menyesatkan dan menggiurkan. Ingatlah bahwa segala yang menarik dan yang indah sekalipun belum tentu berasal dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menguji segala sesuatu dengan hati yang taat kepada Tuhan dan dengan nalar yang sehat. Hanya dengan demikian, kita tidak akan terperdaya dan menyesal karena kehilangan kehormatan, kesucian, dan nama baik kita. Yang kedua, bekalilah diri kita dengan segala pengetahuan, dengan segala keterampilan. Perluaslah cakrawala hidup dengan membangun relasi yang banyak, supaya melalui pengalaman itu kita memperoleh informasi yang berguna. Carilah pengalaman dan jadilah bijaksana. Niscaya kita mampu untuk membedakan mana fakta, mana tipu daya. Kita pun tidak mudah terjebak dan tidak akan terjebak oleh omong kosong dan bujuk rayu. Entah yang disampaikan oleh seseorang atau sekelompok atau melalui media dan dengan cara apapun untuk menyesatkan kehidupan kita. Yang ketiga, waspadalah juga terhadap keinginan diri kita sendiri, supaya jangan kita menjadi pelaku bujuk rayu yang menyesatkan dan merusak hidup sesama. Apapun alasan dan tujuan kita, perbuatan demikian tidaklah diperkenan oleh Tuhan. Jangan menjadi pribadi yang manipulatif, sebab Tuhan pasti tidak tinggal diam. Selamat beristirahat, kiranya firman Tuhan meneguhkan, mengajar, dan membuat kita semakin lagi mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mendidik dan mengajar kami untuk waspada, sehingga kami tidak mudah jatuh dan tidak akan jatuh dalam segala bujuk rayu dunia ini. Kami akan beristirahat, lindungilah kami dari segala yang jahat, supaya esok pagi dengan kekuatan yang baru, kami bangun dan kami mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah, demi Kristus dan dalam kasih Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.